Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang mulia, di dalam dakwah ini memang sudah demikian. Kadang-kadang ada orang berhasil, katakanlah jadi baik, kehidupannya jadi baik. Tapi kalau ada orang baru dakwah, terus masih kacau kehidupannya, jangan kita salahkan. Memang itu proses. Proses. Tadi seperti buah. Kalau kita misalnya jadi buah yang sudah matang, jangan ngejek kepada yang masih penting. Kepada yang masih asam, jangan. Kita juga dulu begitu. Harus memaklumi. Betul. Sekarang kadang-kadang orang istilahnya katanya ngejos dalam dakwah. Sehingga dia bilang, wah saya bisa kemana-mana negeri tanpa asbab lagi. Kehidupannya. Tapi sebetulnya dia banyak mengharap daripada orang. Nggak betul. Kita juga tidak diperintahkan begitu. Tidak diperintahkan begitu. Meninggalkan asbab itu jika diperlukan. Jika diperlukan. Jadi kita normal. Tidak boleh meninggalkan dunia. Tidak boleh meninggalkan dunia. Tapi ketika ada takaja, siap meninggalkan dunia. Begitu. Jangan kita berhubung. Seperti saya ulangi, saya pernah mendengar kata-kata hikam. Jadi ada orang yang makomnya, tingkatannya sudah tinggi, memang tidak perlu lagi kerja dunia. Tapi dia masih juga kerja dunia, itu hawa nafsu. Tapi ada orang, macam kita-kita ini makamnya harus kerja dunia. Tapi sudah tinggalkan tidak mau kerja dunia, itu juga hawa nafsu. Jadi kita harus musyawarah perkara ini, hadirin yang mulia. Dan kita juga jangan membesarkan hawa nafsu, membela kelemahan kita dengan ayat Quran, dengan hadis. Misalnya dalam hadis yang disebutkan, talabu rizqil halal faridah. Mencari rezeki halal itu fardu hukumnya. Benar itu hadis tadi. Mencari rezeki halal fardu hukumnya. Tapi kata para ulama, fardunya itu dikala perlu. Kalau tidak perlu, tidak fardu. Bahkan kalau sampai meninggalkan perintah Allah, bisa jadi dosa. Contoh dia bilang sahabat yang paham atas perkara ini, salah contoh. Misalnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sudah habis berjuang di jalan Allah, pulang ke rumah, nggak ada makanan buat beliau, buat istrinya, buat anaknya. Dia kerja. Ketika itu berlaku hadis talabu halal faridah, talabu rizqi halal faridah. Mencari keatupan itu hukumnya. Dia kerja sama orang Yahudi. Menimba air untuk menyiram tanaman. Setiap timba dapat satu korban. Setelah beberapa timba dapat beberapa genggam daripada korban, berhenti. Kata Yahudi, jangan berhenti, masih belum tersiram semua tanaman ini. Dia bilang, cukup, saya ada kerja lain. Itu kerja agama. Kata itu saya tambah deh, ditanggung nih, ada salam. Tadi satu timba, satu korban, sekarang dua. Nggak mau. Saya ada kerja lebih penting lagi. Tambah 3 sampai nggak mau, tetap saya cukup udah buat makan sekarang. Itu yang tahu itu salatul rizqi faridah. Jadi itu kita ini bukan begitu. Ada simpanan buat besok, buat lusa. Tidak mau keluar 3 hari 4 bulan ngecek saya kerja terus ini. Sampai tertinggal perintah Allah. Hadirin bukan dapat pahala itu, hadirin bisa dosa. Sebab perintah-perintah itu ada waktunya. Harus paham kita perkara ini. Jangan bawa hawa nafsu. Hadirin yang mulia, latihan kita. Memang kita ini sekarang boleh dikatakan karena dosa-dosa kita sudah terperangkap dengan dunia ini. Saya terkesan waktu di Malaysia ada surah berdoa setelah selesai istimewa.
Kata beliau, ya Allah, Engkau hidupkan kami, kirimkan kami ke dunia sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah untuk kerja agama. Tapi kami tinggalkan usaha agama, kami sibuk dalam usaha dunia, akhirnya kami terperangkap dengan usaha dunia, seperti tikus masuk perangkap. Ya Allah, keluarkanlah kami dari perangkap dunia ini. Ya Allah, perangkaplah kami. Saya menyadari betul umat Islam ini, umat ini ditugaskan untuk usaha agama, tapi sibuk terperangkap dunia. Sehingga mau keluar dari Allah, nggak ada cuti, nggak ada waktu, nggak ada ini. Itu terperangkap dunia. Harus kita minta kepada Allah, doa supaya Allah lepaskan dari perangkap-perangkap ini. Alhamdulillah, saudara-saudara yang dikabulkan doanya, walaupun dia pegawai, walaupun dia polisi, tentara, bisa dia keluar 4 bulan, bisa keluar 40 hari. Allah Maha Kuasa hadirnya. Melepaskan kita daripada perangkap-perangkap ini. Bukan kita harus berhenti daripada kerja, tidak. Tidak. Secara normal ya, tapi kerja ini utamakan. Nanti Allah akan jadikan apa, akan berikan kepada kita jalan keluar. Jalan keluar. Hadirin yang mulia, untuk supaya kesan usaha ini kepada artinya manusia, pada umat umumnya, maka harus kita berusaha memasukkan agama pada diri kita. Jangan menjadikan kita, asbab kita, orang jauh daripada dakwah. Kita sudah dakwah, sudah lama, semedar lagi, penanggung jawab. Tapi dari segi muamalat, muasyarat, akhlak buruk. Hanya ngomong saja dalam bayan, bahwa tapi prakteknya tidak begitu. Ini bukan mendekatkan orang kepada dakwah, tapi menjauhkan orang daripada dakwah. Belajar pertama, perbaiki diri kita tadi. Perbaiki yakin kita, perbaiki amal kita. Selesaikan setiap masalah dengan menyempurnakan agama, dengan menyempurnakan perintah-perintah Allah. Dengan sungguh-sungguh. Supaya kita jadi asbab hidayah artinya. Jangan kita menjadi asbab kejerumatan, kegelapan. Sehingga orang melihat, ngomong aja tuh dakwah. Dia dakwah bertahun-tahun, begitu aja lihat tuh. Itu. Jadikan kita sebagai contoh. Dalam kehidupan kita jadi contoh. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, jadi kepala rumah tangga yang baik. Kalau kita jadi suami yang baik. Kalau jadi ayah yang baik. Kalau jadi tetangga yang baik. Demikian arah kita. Perbaiki. Minta kepada Allah supaya Allah islahkan diri kita. Dari segi yakin, dari segi amal. Minta kepada Allah di perkara-perkara yang mahal. Minta iman, minta perbaikan amal, minta perbaikan dalam sholat, minta perbaikan dalam ibadah. Sebagaimana kita tahu, kesempurnaan agama itu terdiri daripada 5 cabang. Imannya, ibadah, muamalah, muasyarat, akhlak. Minta kepada Allah. Supaya iman kita disempurnakan, ibadah kita disempurnakan, muamalat kita islami disempurnakan. Muasyarat kita islami disempurnakan, akhlak kita islami disempurnakan. Jangan minta kepada Allah perkara yang kecil-kecil. Sering orang tua kepada anak berkeliman, semoga panjang umur, semoga murah rezeki katanya. Itu perkara kecil, minta iman. Kalau kita lihat dalam kehidupan hadirin, yang panjang umurnya dan murah rezekinya itu Firaun. Firaun umurnya panjang, rezekinya murah. Apa mau anak kita jadi begitu hadirin? Minta perkara yang mahal, perkara iman, perkara hidayah. Seperti sering saya sampaikan, ada satu orang, Masya Allah, dia pejabat di pemerintah mengatakan, katanya Masya Allah,
Ayah saya orang soleh. Dia selalu mendoakan, menasihati saya. Dia bilang, nak, kamu kerja sungguh-sungguh, tapi jangan lupa sholat. Itu nasihat dianggap betul. Bagus, padahal sebetulnya salah. Saya katakan itu salah, Pak. Yang benarnya gimana? Saya bilang, wahai nak, sungguh-sungguh kamu dalam sholat, jangan lupa kerja. Itu. Sungguh-sungguh dalam agama. Kerja itu jangan lupa aja. Ini kebanyakan sungguh-sungguh dalam kerja. Agama jangan lupa begitu. Jadi menyepelekan agama. Agama itu harus diprioritaskan, diutamakan. Utamakan, baru kehidupan kita akan beres. Seperti Nabi Ibrahim tadi, selalu mendahulukan perintah Allah. Tidak pernah mendahulukan perintah yang lain. Demikian juga hadirin dai ini harus ada hubungan ta'aluk dengan Allah. Dia harus meluangkan waktu zikir. Zikir yang sungguh-sungguh. Memang hadirin, zikir itu bisa dilaksanakan sambil berjalan, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Tapi kata Masyaikh, harus ada waktu kita betul-betul menghadap kiblat, zikir, tawajuh kepada Allah. Di lain waktu itu memang kita zikir jangan lupa kepada Allah dalam setiap keadaan, tapi harus menyediakan waktu khusus baca dengan tertib, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahi alaihi. Maka kita dekatkan diri kita kepada Allah. Dan adakan katanya masa-masa hadirin macam kita ngobrol dengan Allah. Seperti misalnya seorang bekerja dengan seorang majikan yang sangat sayang. Dia menyediakan waktu untuk mengadukan permasalahannya. Maka kita begitu dengan Allah. Ada perkara apa-apa, sampaikan. Kita merasa bahwa Allah itu mengetahui dekat dengan kita. Allah mendengar, menyaksikan, mengetahui. Sampaikan kepada Allah. Allah lebih maha mengetahui siapa. Kalau ada kesulitan datang kepada kita, jangan diekspresikan, diceritakan kepada orang lain. Tapi sampaikan kepada Allah. Barang siapa kata yang lapar 3 hari, tidak mengeluh kepada makhluk, diam saja kepada Allah, Allah akan berikan rezeki 1 tahun, rezeki yang halal. Pertolongan Allah akan cepat datang kepada kita. Kalau kita tidak menyampaikan perkara kesalahan yang berakhir pada makhluk. Sebab masalah itu datang, beban datang kepada kita dari Allah. Allah ingin menguji kepada kita, kepada siapa kita mohon tolong. Kadang-kadang kesalahan kita, Allah yang memberikan beban kepada kita. Kita minta tolong kepada yang lain. Itu Allah benci, hati murka. Kembali kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan perkara ini. Mohon ampun dari dosa-dosa kita. Perbaiki amal kita. Allah maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Allah akan selesaikan perkara-perkara kita. Dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan kita ikut-ikutan orang yang tidak paham atas perkara ini. Semua kejar-kejaran untuk mendapatkan kebendaan, mendapatkan ghairullah. Tidak, kita ini ingin mendapatkan Allah. Usaha dakwah ini hadirin, jalan pintas, jalan yang paling cepat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sungguh-sungguh tertib dan korban dalam dakwah, Allah akan cepat dekatkan kita kepada Allah. Dan kalau kita sudah berhasil dekat kepada Allah, mendapatkan Allah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Idza wajadtani wajadta kulli syai." Kalau engkau dapatkan aku, engkau mendapatkan segala-galanya. Wa in faqadtani faqadta kulli syai. Tapi kalau engkau kehilangan aku, engkau kehilangan segala-galanya. Walaupun ada pada kita dari segi kebendaan, tapi kita kehilangan Allah seperti kehilangan segala-galanya. Usaha yang benar hadirin,
usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan inilah cara membuka jalan hati. Cara yang benar. Kadang-kadang ada orang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan caranya sendiri. Kemarin saya dengar bayan Ustaz di Kebun. Dia bilang ahli-ahli tarekat meningkatkan tingkat-tingkatnya itu ada yang yaitu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ma'rifat itu dikatakan terakhir. Padahal usaha para nabi semuanya ma'rifat itu didahulukan. Ma'rifat itu iman, mengenal Allah. Usaha para nabi itu pertama kepada umat mengenalkan Allah. Setelah ma'rifat baru syariat. Datang perintah sholat, perintah ini, perintah itu. Sudah kenal dengan Allah baru beres. Jadi cara yang benar dengan dakwah ini itu ma'rifat lebih dulu. Kita kenalkan diri kita dengan Allah sehingga nanti akan mudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah mengamalkan agama. Dan ini yang benar, Quran begitu tertibnya. Para Rasulullah SAW ada begitu tertibnya. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, nahnu awalan nata'alamul iman, summa nata'alamul Quran. Kami dulu pertama belajar iman, setelah itu belajar makrifat, setelah itu baru belajar Quran, syariat. Hadirin, inilah cara yang benar untuk mendatangkan agama dalam kehidupan kita dan umat dengan melalui amal dakwah. Dan logikanya juga hadirin mau tidak mau, perkara iman ini perkara gaib harus dengan dakwah. Adanya kehidupan di akhirat, adanya surga dan neraka, itu gaib. Perkara gaib nggak bisa diekspresikan dengan video, nggak bisa. Harus dengan dakwah, pengorbanan. Kalau tidak didakwakan, perkara gaib itu akan tetap gaib. Dan segala perkara ada dalam amal dakwah di hati. Saya sering mengatakan, ada orang pikir kepada Islam, kenapa umat Islam ini sekarang tidak seperti sahabat, mulia, maju, ada kekuasaan. Tapi sekarang umat Islam ini hina, terbelakang, dikuasai. Nah, yang sebetulnya kata para masyaikh, akibat daripada meninggalkan amal dakwah. Akibat daripada meninggalkan amal dakwah. Dari kita ada umat Islam ini supaya Islam kembali tinggi, mulia. Kita harus memiliki kekayaan. Kita harus memiliki kekuasaan. Kita harus berpolitik. Ikut berpolitik kayak politik daripada orang-orang luar Islam. Agama itu sendiri politik, hadirin. Kalau kita taat kepada Allah, Allah bereskan segala masalah. Itu politik yang benar. Politik untuk membereskan masalah. Yang benar, bereskan hubungan kita dengan Allah. Allah akan bereskan segala-galanya. Itu politik yang benar. Jangan kita sibuk di politik begini. Perintah-perintah Allah ditinggalkan, tidak dijalankan. Bukan tambah benar. Tambah acak-acakan. Dan dakwah kita ini hadirin yang mulia. Pertama tadi untuk islah daripada diri kita. Pertama untuk islah daripada diri kita. Sudah itu berusaha memperbaiki daripada rumah tangga kita. Istri kita, anak kita. Bagaimana merubah ahli kampung kita. Kadang-kadang orang tidak paham. Dia bilang, buat apa kamu dakwah jauh-jauh? Anak saja belum benar. Maksud kita jawab bulan jauh-jauh, nanti pulang supaya bisa memperbaiki rumah tangga. Alhamdulillah, saudara-saudara kita yang keluar 4 bulan, 40 hari, Masya Allah, ada taklim di rumahnya. Perbaikan ada. Istri jadi baik, anaknya jadi baik.
Yang ngomong tadi itu, ya buat apa 4 bulan? Anak istri diperbaiki. Bertahun-tahun sampai dia mati, anaknya nggak baik-baik hadirin. Ngomong aja, alhamdulillah ahli-ahli dakwah yang korban. Yang ikut tertib setelah pulang dakwah ini ada taklim di rumah. Jadi katanya itu hadirin, ada perintah apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, ku ampusakum wa ahlikum naro. Jadah diri kamu daripada api neraka. Aplikasinya, amal prakteknya, yaitu dengan ada taklim di rumah. Itu menjaga keluarga kita daripada api neraka. Dengan ada taklim. Mungkin kita tidak semua kita pandai nasihat. Kadang-kadang di luar pandai nasihat, di rumah gak betul nggak bisa. Maka dengan taklim ini hadir yang mulia. Dengan taklim ini. Cara memperbaiki rumah tangga kita dengan taklim. Cara memperbaiki jaulah kita dengan jaulah. Cara memperbaiki tetangga kampung dengan keluar 3 hari. Semua ada kekhususannya hadirnya. Dan ternyata ada perubahan-perubahan. Di luar daripada dugaan kita. Kalau kita dakwah dengan tertib. Kadang-kadang orang bertanya, mana lebih penting intikoli atau makomi? Saya mengatakan, kalau kita keluar dari jalan Allah 4 bulan, diterima oleh Allah, tandanya dia bisa menghidupkan makomi. Kalau orang menghidupkan makomi, usaha harian, 2,5 jam, taklim rumah, taklim masjid, jauh keluar 3 setiap bulan, diterima oleh Allah, dia bisa intikoli. Itu hadirin. Jangan saling mengejek, dia bilang intikoli aja nggak mau makomi. Tapi ada yang itu dia bilang amal makomi aja nggak keluar-keluar. Ini dua-dua nggak benar hadirin yang mulia. Kalau orang intikolinya diterima, dia bisa menghidupkan amal makomi. Kalau makominya diterima oleh Allah, dia bisa intikoli, bisa keluar. Jadi jangan melihat orang, sempurnakan diri kita daripada makominya, daripada intikolinya. Untuk orang lain kita minta kepada Allah supaya Allah sempurnakan mereka. Kelemahan-kelemahan yang disempurnakan. Baik kelemahan intikoli maupun makomi. Dan kita jangan merasa lebih sombong, takabur. Tidak. Kita juga kalau tidak diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, nggak bakal bisa begitu. Dan juga hadirin dalam usaha hidayah ini, kita harus mempunyai kekuatan iman. Yaitu jangan putus asa dan jangan berbangga diri. Sebab hidayah ini mutlak di tangan Allah. Kadang-kadang kita dakwah ini habis-habisan misalnya kan. Tapi Masya Allah orang yang kita ajak nih tidak geming-geming begitu saja misalkan. Kita harus terima sebab ini hidayah di tangan Allah diri. Perkara hidayah ini mahal. Kata ulama hadirin, kalau ada orang kafir yang tidak dapat hidayah, dia mati. Dan dia mati itu merasakan langsung siksaan api neraka, ada kata dia kembali lagi ke dunia, tapi tidak diberi hidayah oleh Allah, tetap kafir lagi dia. Jadi jangankan kita dengan bayan dengan ini mau nasihat. Dia ngelihat sendiri neraka, tapi kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, tetap dia kafir lagi hadiahnya. Itu mahal. Jadi hidayah ini mutlak di tangan Allah. Maka kita di samping usaha-usaha ini, doa, mohon kepada Allah. Supaya Allah turunkan hidayah. Maka itulah kerja di siang hari kita adalah sibukkan diri kita dalam dakwah. Dan di malam hari sibukkan di dalam doa, mohon kepada Allah. Itu kerja daripada para nabi. Maka sekarang diserukan katanya, bagaimana para dai itu menjadikan siangnya seperti siangnya Rasulullah. Malam harinya seperti malam harinya Rasulullah. Dan kita jangan merasa sudah cukup keluar 4 bulan, 4 bulan sebagainya. Tidak. Usaha terus sampai masuk iman ke dalam hati kita. Jadi ini bayan sudah sering saya dengar nih. Mujakarta sudah tahu begitu. Tapi bukan hanya tahu, masuk ke dalam hati kita.
Perkara itu sudah misalnya, itu hadirin, kita sudah sering dengar bahwa kalau orang kafir itu mati dalam kekafiran tidak beriman, dia akan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Kalaulah ini pikir bukan hanya sekadar tahu, masuk di hati kita nggak bisa tidur hadirin. Kesian kepada mereka tuh, sayang kepada mereka. Maka ketika satu ketika mana ia tidak tidur, bolak-balik di rumahnya, istrinya bertanya, "Ya Maulana, kenapa engkau begitu gelisah dan tidak bisa tidur?" Jawab Maulana, "Kalau pikir ini yang ada pada aku, ada pada engkau. 2 orang di rumah ini yang nggak bisa tidur." Jadi begitu hadirin, jangan sekadar tahu bagaimana ini masuk ke dalam kita. Pikir ini, kepentingan iman, kepentingan hidayah. Supaya manusia ini selamat. Ini belum masuk, maka dengan cara berulang-ulang. Kalau istilah orang Malaysia, dia bilang lagi dan lagi, sampai Allah campakkan hidayah ke dalam hati awak. Jadi hidayah ini macam benda, pluk, jatuh begitu. Dia bilang begitu. Lagi dan lagi, sampai hidayah ini Allah campakkan, Allah jatuhkan. Itu walaupun itu orang berulang-ulang, tidak apa, sampai betul ada pikir masuk kepada kepentingan dakwah, kepentingan agama, iman. Nah ini perbaikan ini dengan begitu. Jangan kita tertipu. Saya sudah tahu, itu paling dibayarnya itu juga. Apa masuklah ke dalam hati kita yang diikat masuk. Hadirin, tidak ada orang yang lebih beruntung selain daripada orang yang dapat hidayah daripada Allah. Tidak ada orang yang beruntung selain daripada dapat hidayah, kenal, terjun, berkorban langsung dalam amal dakwah. Ini betul-betul orang pilihan. Orang-orang yang betul beruntung yang ikut kepada amalnya Rasulullah SAW. Hadirin, hidup hanya satu kali, tidak bisa kita 2 kali kembali ke dunia. Manfaatkan dengan baik. Dan amal yang paling besar, yang paling tinggi adalah amal dakwah hadirin. Mungkin kita dulu ada kelemahan, sekarang kita niat perbaiki diri kita. Akan terjun, akan lebih kuat, lebih dekat kepada Allah dengan amal dakwah ini. InsyaAllah semuanya siap hati insyaAllah. Maka untuk itu hadirnya ada perkara-kara hari ini. Kita kemarin sudah ditaskil untuk supaya sepertiga hidup. Sekarang coba kita taskil. Sudah kita lakukan yang spontan insyaAllah untuk memenuhi takaja-takaja. Ke negeri jauh, ke India, Pakistan, dalam negeri. Banyak takaja-takaja. Kalau bisa nih taskil sekarang dalam bentuk jamaah aja. Silakan Pak, daftarkan Pak. Banyak takaja kita.